Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa TV One dimanapun berada, hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakat. Nabi menugaskan saya menjaga harta zakat. Pengakuan dari Abu Hurairah. Jadi diangkat menjadi amil zakat, penjaga baitul mal. Harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah itu disimpan di satu tempat bernama Baitul Mal. Fa'atani atin, tiba-tiba datang seseorang. Faja'ala yahsu minat ta'am. Dan mereka, satu orang ini diam-diam mengambil makanan. Fa'akhadtu, lalu saya tangkap. Ketika saya tangkap, la'arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan membawa kamu kepada Rasulullah karena kamu sudah mencuri. Lalu kemudian dia berkata, janganlah kamu bawa saya, wahai Abu Hurairah. Saya ini orangnya susah. Ini saya ambil makanan itu anak saya. Ini saya bukan mencuri karena ingin lebih, karena ingin menutupi kebutuhan, keperluan saja. Oke lah kalau begitu. Tapi saya mesti bawa kamu karena ini amanah. Akhirnya dia berkata, saya akan ajarkan kamu bacaan. Kalau kamu mengamalkan itu, kamu tidak akan didekati oleh syaitan insyaallah. Lalu kemudian dia bacakanlah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u lahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu dia pun pergi. Lalu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ya, saya engkau tugaskan menjaga harta zakat, tiba-tiba ada orang mengambil, tapi kemudian dia mengaku amat sangat susah, miskin, saya merasa kasihan, tidak sampai hati melihat kesulitan, kesusahannya. Lalu kemudian dia mengajarkan, katanya kalau ini dibaca, maka akan dipelihara Allah SWT. Kata Nabi SAW, tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya yang engkau tangkap itu adalah syaitan, jin. Dia tidak pernah benar kecuali dalam sekali ini. Semua ucapannya tidak benar kecuali dalam satu perkara ini. Tentang apa? Tentang ayat kursi. Oleh sebab itu pesan, idza awaita ila firashika, kalau engkau mau tidur, firash tempat tidurmu, kalau engkau sudah mau datang ke tempat tidurmu, mau tidur, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. La yazala 'alaika minallahi hafizun, maka lan terus menerus bersamamu ada dikirimkan Allah Subhanahu wa taala hafizun, malaikat penjaga. Wala yaqrabuka syaitan, dan engkau tidak akan didekati syaitan hatta tusbiha, sampai waktu subuh tiba. Sallallahu alaihi wasallam, saddaqaka wa huwa kadzub dzaka syaitan. Sesungguhnya dia pendusta, dia pembohong, dia penipu karena dia syaitan. Tapi untuk yang satu ini, sadaqaka, ini benar. Nabi membenarkan bahwa itu memang benar. Allah kirimkan satu penjaga ketika engkau baca. Mengapa Allah mengirimkan penjaga? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Di dalam ayat kursi inilah terkandung segala kemurnian, ketulusan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang nama Allah. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. 3. Idza qulta ya Allah, idza qulta ya Rahman, idza qulta ya Aziz. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau engkau katakan ya Allah, faqad wasaftahu birrahmah. Ya Rahman, faqad wasaftahu birrahmah. Ketika engkau katakan ya Rahman, saat itu engkau sedang mensifati Allah dengan sifat wahai engkau Maha Pengasih. Ketika engkau katakan ya Ghaffar, saat itu engkau sedang katakan wahai engkau yang memiliki sifat pemaaf pengampun. Tapi begitu engkau katakan ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatil kamali wal jamal, saat itu engkau sedang menyebutkan segala sifat kesempurnaan dan keindahan.
Oleh sebab itu di awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Kandungan yang pertama, nama Allah. Yang ketika disebut nama itu, maka terkandung di dalamnya sifatul jamali wal kamal. Segala sifat keindahan, segala sifat kesempurnaan. Allah. Ya Allah. Makanya dalam takbir yang dipakai, Allahu Akbar. Lalu kemudian berani mengatakan tidak. Orang yang membaca ayat kursi berani mengatakan tidak. Sekarang banyak orang yang berani berkata ya. Ya. Tapi susah untuk mengatakan tidak. Payah untuk mengatakan tidak. Siap. Ya. Tapi untuk mengatakan tidak, menolak, berat. Oleh sebab itu ayat kursi berani mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Pokok kayu, bukan. Batu-batu, bukan. Permata, bukan. Harta benda, bukan. La ilaha illa huwa. Maka Islam mengajarkan, sekarang anak-anak muda diajarkan say no to drugs. Berani untuk berkata, katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada KKN. Tapi Islam sudah lama mengajarkan, katakan tidak kepada selain Allah. La ilaha illa huwa. Siapa dia? Al-Hayyu, dia maha hidup. Mengingatkan bahwa engkau sekarang hidup, tapi hidupmu ini adalah titipan dari yang maha hidup. Jangan sombong, walaupun engkau sekarang hidup, tapi sesungguhnya Allah kuasa untuk mencabut kehidupanmu itu dalam sekedap mata. Maka saat itu engkau berubah menjadi mayat. Yang saat ini dibangga-banggakan, kulit yang mulus, wajah yang ganteng, perkasa, tegap, kokoh, kuat. Sampai masanya dicabut Allah Ta'ala. Yang maha hidup mencabut. Kau tidak hidup. Kau hanya diberikan titipan hidup oleh yang maha hidup. Maka ketika orang membaca itu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dia tidak hanya sekedar hidup, lalu dia biarkan kita. Tapi dia atur kita. Bagaimana dari mulai detak jantung, hembusan napas, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran. Semua diatur oleh dia. Maka pengaturan yang sempurna dan indah. Kita akan lanjutkan pengaturan Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, semoga pemeliharaan penjagaan Allah senantiasa bersama dengan kita. Kenapa? Karena dia memang Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Sehingga ketika kita merasa bahwa dia hidup lalu hanya menonton, melihat kita, tidak. Dia menjaga kita, memelihara kita, mengatur segala kehidupan. Betapa kamera CCTV menampilkan sesosok anak kecil yang sedang berjalan, lepas dari pengawalan ibunya, tapi tiba-tiba kemudian terjatuh karena tersandung dan jatuh di saat yang sama. Kendaraan lalu dan membuat jatuhnya itu menyebabkan dia selamat. Andai dia tidak jatuh, dia sudah mati tertabrak. Allah sebenarnya ingin memperlihatkan begitulah indahnya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika terjatuh dia berkata, "Mengapa jatuh?" Padahal asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik kebencianmu itu ada hikmah-hikmah kebaikan. Hanya saja kacamata kita terlalu tipis membaca hikmah yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Serahkan pada Allah. Niat baik, buat baik, kata baik, pikir baik, buat baik. Terjadi yang baik, alhamdulillah. Terjadi tidak baik, ada skenario yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang kenal dunia, maka dunia ini ringan baginya. Hanya satu sayap nyamuk saja dia melihat dunia ini. Dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, ada balasan yang lebih indah disediakan Allah. Husnuzon kepada penguasa, husnuzon kepada orang kaya, menenangkan. Husnuzon kepada tuan rumah, menenangkan. Bagaimana husnuzon kepada pencipta, pemelihara dari segala alam semesta. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa pegawai-pegawai itu takut berbuat curang, silap, salah, terlambat? Karena ada ceklo, absen, yang senantiasa memantau, mengontrol dirinya. Mengapa mereka takut berbuat salah? Anda diawasi oleh kamera CCTV.
Tapi ayat kursi mengajarkan pada kita, siapa yang mengawasi kita? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kabel boleh jadi termakan oleh tikus sehingga rusak. Pejabat, penguasa, pengawas, orang kaya, atasan, supervisor, boleh jadi dia sedang keluar kota, sibuk, mengantuk, lelah, capek, lembur. Tapi ada dia yang tidak pernah mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Apa yang dia miliki? Biasanya kita kalau ketemu dengan orang pertama kali tanya nama, dari mana, mulai mencari-cari dia punya apa. Besarkah kendaraannya? Besarkah rumahnya? Lebarkah tanahnya? Adakah perhiasannya? Mahalkah perhiasannya? Karena biasanya orang hartanya, ada manusia menilai orang lain imanuhum fi a'yunihim. Iman mereka di mata. Siapa dia? Dia orang yang kaya. Oh, lain sambutannya. Kenapa? Karena hartanya. Allah punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi milik dia. Apalagi yang di luar daripada itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka tidak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi milik dia. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam dirimu, ada yang dalam hatimu, au tukhfu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kelak tetap juga akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Semua ini milik Allah. Bila engkau diberikan anak yang lucu, yang baik, milik Allah, lalu kemudian diambil oleh Allah, mengapa marah? Bukankah sudah kau katakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Diberikan Allah Subhanahu wa taala kendaraan yang mahal, milik Allah. Lalu kemudian diambil Allah Subhanahu wa taala sebagian dari alat-alatnya. Rusak, tergores sedikit saja, mengapa engkau marah? Bukankah itu milik Allah? Bahwa engkau diberikan pasangan, milik Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji keimananmu. Katanya kau selalu berkata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Katanya ini punya Allah, katanya ini punya Allah. Kalau memang punya Allah, kenapa waktu hilang engkau marah? Berarti mulutmu berkata punya Allah, tapi dalam hatimu kau berkata ini punya aku, ini punya saya. Kenapa yang bangkit justru keakuanmu dan kesayaanmu? Saya, aku. Padahal mestinya kau berkata Allah. Segala huru-hara, nestapa, hati yang risau, gelisah dan marah berangkat dari rasa memiliki yang melampau berlebihan. Ketika kita terlampau memiliki, maka ketika dia pergi, kita akan marah. Padahal kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi milik Allah. Sedangkan kita berada di atas bumi, maka kita milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diberikan pinjaman sebentar agar memanfaatkan tanah ini, memanfaatkan potensi diri. Kelak sampai masanya kita akan ditanya oleh Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan bantuan illa bi'idhnih, kecuali dengan izin dia. Terima kasih Tuhan sudah menolong saya. Lupa engkau bersyukur sebenarnya yang menolongmu itu adalah karena kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Saya kemarin kalau bukan karena Bapak Fulan saya tidak mungkin kerja di sini. Rusak akidahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup dia, detak jantungnya, nafasnya, paru-parunya, darahnya pun Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dia. Kau lupa kepada dia. Man lam yashkurin nas, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia. Memang benar kita disuruh berterima kasih, bersyukur pada manusia, tapi jangan lupa bersyukur pada Allah. Siapa dia? Malikin nas, ilahin nas, raja penguasa manusia, raja yang menguasai manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kalau bukan kepada Allah? Keyakinan itu yang ditanamkan dalam diri, itu yang membuat setan lari, karena ada keyakinan yang kuat. Kita akan lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan. Pemirsa TV One dimanapun berada, apakah Allah tahu apa yang sedang kita bicarakan hari ini? Apakah Allah tahu apa yang sedang kita lihat hari ini? Apakah Allah tahu apa yang berbisik dalam hati kita, kegelisahan kita, kekacauan hati kita, kekhawatiran kita tentang masa depan? Apakah Allah tahu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang di depan, apa yang ada di belakang. Kita hanya tahu apa yang di hadapan.
Bagaimana bentuk tengkuk kita pun kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat pada dirimu daripada urat lehermu sendiri. Oleh sebab itu banyak serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hai engkau yang maha tahu segala keluh kesahku. Hai engkau yang maha tahu apa yang aku perlukan. Maka kuserahkan padamu ya Allah. Hidup bersama Allah indah. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang pernah mengetahuinya kecuali orang-orang yang pernah mengalaminya. Karena ini bercerita tentang rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Tidak ada satupun yang punya ilmu pengetahuan illa bima syaa, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jin tahu? Kenapa setan bisa tahu? Kenapa iblis bisa tahu? Illa bima syaa, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berkehendak? Ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi daripada langit dan bumi. Wasi'a, luas. Meja ini lebih luas lagi daripada laptop. Laptop lebih kecil daripada meja. Wasi'a kursiyyuhu, singgasana keagungan kemuliaannya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bumi, langit beserta isinya, cakrawala yang begitu luas, tidak dapat diwakili dengan kata-kata. 300.000 kilometer per detik kecepatan cahaya tak mampu untuk menjelajahi segala macam yang ada di langit dan di bumi ini. Itu belum ada apa-apanya, karena ada yang lebih luas lagi daripada itu. Apa dia? Keagungan Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa tetes hujan yang jatuh ke suatu bumi, berapa yang kering, berapa yang basah? Payahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tahu bagaimana ranting kayu yang patah, mana daun yang gugur, mana yang masih tersangkut di atas pokok kayu? Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mana hembusan nafas orang beriman, mana hembusan nafas orang yang ingkar? Bagaimana detak jantung, tetesan darah, bisikan hati, apa yang terlintas di pikiran manusia? Apa yang ada di dalam pikiran manusia saat ini? Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu, tidak berat bagi Allah untuk menjaga ini semua. Hifdzuhuma, huma, menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'ali, dia maha tinggi. Al-'azim, maha agung dan besar. Tinggi kuasanya melebihi alam semesta. Agung dan besar melebihi segala yang lemah. Ketika nilai-nilai ayat kursi ini dimasukkan ke dalam hati, dimasukkan ke dalam kepala, yakin sebenar-benar yakin, hakul yakin, ainul yakin, maka saat itu datang kekuatan yang luar biasa. Maka siapapun yang akan dihadapi, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Musuh yang tampak, musuh yang tak tampak. Nabi berpesan, sahabat berpesan, Abu Hurairah mengamalkannya. Idza awaita ila firashika, kalau engkau akan datang ke firas, maksudnya akan tidur, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. La yazala 'alaika minallahi hafizun, Allah akan tetap mengirimkan penjaga dirimu. Wala yaqrabuka syaitan, maka syaitan tidak mendekatimu. Andai mati malam itu, insyaallah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mengapa demikian? Karena pada saat itu dia sedang dijaga. Setan yang ingin berbisik-bisik membawakan air. Orang yang akan sakratul maut itu kehausan, kepanasan. Lalu kemudian setan membawa, bila engkau mau menerima air ini ingin, maka akui aku sebagai Tuhanmu. Aku Tuhanmu, aku Tuhanmu. Mau engkau air ini, aku Tuhanmu. Tapi pada saat itu setan tidak bisa mendekat. Mengapa? Karena ada hafizun, ada penjaga. Oleh sebab itu sebelum tidur malam baca. Kenapa? Senantiasa dia menjaga setan, santet, sihir, macam-macam. Semua tidak ada yang bisa mendekat, karena kita sudah berlindung kepada dia, pemilik alam semesta. Siapa lagi kalau bukan dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dipahami maknanya karena dia bukan mantra. Direnungkan isinya, dimasukkan ke dalam kepala.
lalu kemudian menjadi aktualisasi iman yang kuat di dalam jiwa pada saat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan yang kuat itulah yang akan membuat orang akan tetap bersama dengan Allah. Ma'iyatullah, dari mulai namanya, dibaca namanya, sifatnya, keagungannya, kepemilikannya, kekuasaannya, maka tidak ada dapat menandingi itu semua. Itulah agaknya mengapa para ulama memuliakan, mengajarkan di dalam setiap doa, ma khalaqallahu min sama'in wala ardin. Begitu disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ma khalaqallahu min sama'in, tidak ada makhluk yang diciptakan Allah langit, wala ardin, bumi, a'zama min ayatil kursi, lebih agung, lebih mulia daripada ayat kursi. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai penenang hati kami, wa zihaba husnina wa humumina wa humumina, sebagai pengusir gundah gulana kami. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmati kami dengan kemuliaan Al-Quran, waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah, jadikan Quran sebagai cahaya penerang, sebagai petunjuk jalan, sebagai rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, berikan kami rezeki dapat membacanya pada awal hari sampai kepada tengah malam ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana min hufazil Quran, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran, wal hafizat, para penghafal Quran perempuan dan laki-laki, wa minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang berjuang berjihad di jalan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.